Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Jadi, ini lanjutan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut pada materi sinus. Sehingga pembahasan pada video kali ini akan lebih optimal jika kalian sudah mempelajari yang rumus jumlah dan selisih pada sinus ya. Bisa kalian cek di bagian deskripsi. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu ada dua rumus utama, yaitu rumus nomor 1 itu yang sebagai rumus jumlah, dan yang kedua ini sebagai rumus yang selisih. Ya, ini yang selisih untuk rumus yang kedua. Ini kebalikan dari yang sinus, jadi harus jeli. Kalau sin, ketika tanda di sini ya plus, maka tanda operasi yang kanan juga plus. Cuma cos itu berkebalikan. Justru kalau di sini ya plus, tanda operasi di sini min. Kemudian, kalau rumus sin alfa tambah beta adalah sin cos, kemudian nanti tambah cos sin, ya. Kalau cos itu dijadikan satu yang senilai atau yang sama bentuknya. Jadi kalau cos alfa tambah beta ya cos kemudian dikurangi yang sin ya. Jadi cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sehingga untuk rumus yang kedua ini hanya pengubahan bentuk dari rumus yang pertama ya. Jadi kalau di sininya min, justru tanda operasi di ruas kanan adalah plus atau jumlah. Oke, ini dua rumus yang harus kalian ingat baik-baik ya, dihafalkan untuk materi yang kosinus. Kemudian saya lanjutkan. Di sini kita harus paham dulu ya nilai dari cos pada sudut-sudut istimewa. Yaitu sambil kita mengingat kembali ya. Cos 0 masih ingat berapa nilainya? Ini nilainya 1 cos 30 setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2. Cos 60 nilainya setengah. Dan yang terakhir cos 90 berapa? 0. Betul ya. Kemudian karena nanti di sini untuk kita mencari cos rumusnya ada unsur sin juga ya, ini rumusnya menggunakan unsur sin, maka kita juga harus hafal nilai-nilai yang pada sinus. Ya, ini sambil saya refresh, cos sin 0 ya, 0 sin 30 setengah 45 setengah akar 2, yang 60 setengah akar 3, dan yang terakhir sin 90 itu 1. Ini rumus-rumus dasar yang harus betul-betul kalian hafalkan. Langsung kita ke contoh soal. Di sini ada cos 75. Berarti dari unsur-unsur yang di sini yang bisa membuat nilainya jadi 75 adalah tentu yang ini aja ya, yang 30 sama 45. Sehingga ini bisa kita ubah dalam bentuk cos 75-nya kita ganti sebagai 30 derajat ditambah 45 derajat. Ya. Kita lanjutkan. Berarti karena di sini menggunakan jumlah, berarti seperti rumus yang nomor 1 ini ya, jumlah. Berarti kita gunakan rumus yang nomor 1 ini, yaitu cos alfa kali cos beta. Berarti cos 30 derajat kali ya cos 45 derajat, kemudian dikurangi sin alfa, berarti 30 derajat dikali sin 45 derajat. Jadi kalau misalkan kalian susah secara langsung, ditandai dulu ya. Jadi misalkan di sini cos alfa tambah beta, oh berarti alfa itu sebagai 30, beta sebagai yang 45. Nanti tinggal dimasukkan. Cos alfa berarti ya cos 30, cos beta berarti ya cos 45 derajat ya. Begitu seterusnya. Kemudian di sini kita lanjutkan cos 30 berarti seperti nilai yang di atas ya. 30 itu berarti setengah akar 3 dikali cos 45 berarti setengah akar 2 dikurangi sin 30 berarti setengah dikalikan sin 45 derajat berarti setengah
akar 2. Kemudian yang di luar akar kalikan yang di luar akar ya. Setengah kalikan setengah, 1/4. Yang akar 3 kalikan akar 2, akar 6. Dikurangi, ini sama, setengah kali setengah, 1/4, akar 2. Terakhir, ya, biasanya kalau sudah sampai bentuk ini, kalau misalnya ini soal pilihan ganda, tidak ada opsi ini ya. Yang ada biasanya, karena ini ada unsur yang sama, yaitu 1/4, 1/4-nya kita keluarkan dari dalam kurung, yaitu nanti 1/4, jadi tinggal akar 6 min akar 2. Nah, seperti itulah nilai dari cos 75 derajat. Kemudian untuk yang nomor B, nah di sini kita peroleh nilai dari cos 165. Ya, kita ingin mencari tahu nilai itu, padahal di sini ya dari nilai-nilai yang ada di sini tidak ada yang kalau dijumlahkan ketemunya sebanyak 165. Berarti kita perlu satu tambahan sudut istimewa lagi, berarti yang setelah 90 ya otomatis dia kuadran 2. Kita ingat, nah 120 derajat. Nah, dengan rumus ini sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Begitu juga yang cos ya, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Ya, ini salah satu rumus yang biasa digunakan di materi kelas 10. Berarti nanti kalau di sininya kita menginginkan 120 ya, alfanya adalah 120 derajat. Berarti nanti nilai di sini 180-nya kurangi 120. Berarti di sini sama saja sin 60. Oke, berarti yang nilai sin sama saja sin 60. Berarti ya setengah akar 3. Kemudian yang cos dengan cara yang sama, tapi di sini ada minnya. Ya, berarti nilainya sama dengan cos 60, tapi beda min, yaitu min setengah. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan saja, berarti nanti 165 bisa kita ubah dalam bentuk cos 120 derajat, tambahkan berapa biar sampai 165? Tambahkan 45 derajat. Berarti sesuai dengan rumus yang nomor 1 lagi, jadi ya rumus nomor 1, kita peroleh ini yang sebagai alfa, 45 sebagai beta. Kita lanjutkan, berarti nanti hasilnya cos 120 dikali cos 45 derajat, karena di situ plus, nanti tanda operasi di sini adalah min, sin 120 derajat dikali ya sin 45 derajat. Kemudian kita hitung cos 120 seperti tadi itu ya, ini min setengah dikali cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 120. Nah, ini ya masih ada, yaitu setengah akar 3 dikalikan sin 45, berarti setengah akar 2. Seperti tadi caranya nanti ya, min setengah kalikan yang setengah. Berarti min 1/4 masih ada akar 2. Ini juga sama, min setengah kalikan setengah, min 1/4. Akar 2 kalikan akar 3, akar 6. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan min 1/4-nya ya. Ini min 1/4 bisa kita keluarkan. Berarti kalau minnya keluarkan, nanti yang di sini sama saja tanda plus ya. Berarti ini bisa kita keluarkan min 1/4, tapi yang di dalam kurung tinggal akar 2. Karena minnya sudah keluar, kan tinggal plus ya, akar 6. Nah, seperti itu. Ya, inilah nilai dari cos 165 derajat. Untuk soal yang C atau yang ketiga, ini juga serupa dengan yang penjelasan untuk materi yang sinus ya. Jadi kalau yang sudah mempelajari sinus pasti akan lebih mantap pemahamannya. Jadi untuk nilai cos
72 kali cos 12 tambah sin 72 kali sin 12. Secara nilai masing-masing dari ini kita tidak ada yang tahu nilainya, ya. Kalau kalian hitung pakai kalkulator pun nilainya koma-koma. Nah, terus bagaimana Pak cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kalian ingat bentuk ini. Cos kali cos ditambah sin kali sin. Kalau kita perhatikan rumus yang di atas ini, kira-kira yang mana yang ada cos kali cos ditambah, ya. Di sini tanda operasinya ditambah sin kali sin. Nah, tentu yang bawah ini, ya kan? Sama persis kan rumus-rumusnya. Ini alfa 72, ini juga 72. Beta 12, ini juga 12. Berarti kalau kita perhatikan seperti rumus yang nomor 2, yang ini sebagai alfa, 12-nya sebagai beta, ya. Ini kan alfa juga. Nanti 12 ini sebagai beta juga. Jadi sama persis dengan rumus yang nomor 2 yang ini. Sehingga karena di sini tandanya sama dengan, kalau ada rumus yang kiri bisa kita ubah dalam bentuk yang kanan. Begitu juga sebaliknya, ya. Karena di sini sama dengan, artinya kalau kita menjumpai rumus seperti yang kanan, bisa kita ubah ke dalam bentuk yang kiri. Berarti di sini bisa kita ubah dalam bentuk yang kiri, yaitu cos alfa min beta. Alfanya 72 dikurangi betanya 12 derajat. Berarti hasil akhirnya cos 72 dikurangi 12. Tentu jawabannya 60 derajat. Ya, cos 60 derajat berapa? Setengah, ya. Jadi hasil akhirnya meskipun tadi kita nggak tahu nilai dari masing-masing ini, tapi dengan rumus selisih dua sudut pada kosinus kita jadi tahu, oh ternyata nilai akhirnya setengah. Untuk selanjutnya silakan kerjakan soal nomor D. Terima kasih.